Ya pemirsa, kita akan bergabung ke Press Conference di Gedung Sasando, Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk mengetahui status terbaru Provinsi NTT terkait COVID-19. Seperti ini. Dan realitas kehidupan ini kita hadapi dan kita mencari solusi, mencari way out dari realitas kehidupan. Tatkala kita berada dalam suatu realitas hidup yang tidak mengembirakan. Terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk social safety net, tadi malam saya sudah kemukakan kepada kita semua secara gamblang bagaimana kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan tentu pemerintah kabupaten kota. Kami sedikit memberikan informasi terkait dengan kebijakan perbankan, khususnya Bank Nusa Tenggara Timur, BPD. Sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, adanya stimulus perekonomian yang diberikan kepada masyarakat secara nasional, perbankan juga menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah tersebut, khususnya dalam rangka memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat kita di Indonesia termasuk di Nusa Tenggara Timur. Khusus untuk Bank Nusa Tenggara Timur sudah diumumkan di setiap cabang, di setiap kantor-kantor cabang di seluruh Nusa Tenggara Timur, kebijakan keringanan pembayaran kredit atau restrukturisasi kredit bagi debitur Bank NTT. Ya, karena itu kita harapkan para debitur untuk bisa berkoordinasi dengan Bank NTT, baik yang ada di Kupang maupun di kabupaten kota di seluruh Nusa Tenggara Timur, atau juga di kantor-kantor kasnya di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur untuk mendapatkan penjelasan mekanisme bagaimana upaya Bank NTT tetap menjaga daya tahan ekonomi para debiturnya. Dan Bank Nusa Tenggara Timur, bank kita semua, khusus untuk para debitur diberikan keringanan kredit, dan nanti tentu setelah koordinasi dengan bank, para debitur akan mendapatkan penjelasan bagaimana kesepakatan baru yang dibangun antara debitur dengan perbankan. Ya, tentu nanti pengurangan misalnya bunga disepakati, atau juga angsuran jangka waktu yang disepakati bersama. Tetapi tidak berlaku untuk kredit konsumtif aparatur sipil negara. Ini hanya berlaku untuk debitur non ASN termasuk UMKM yang bergerak dalam berbagai bidang, dalam berbagai sektor ekonomi. Tentu stimulus perbankan ini diharapkan membantu para debitur kita di seluruh Nusa Tenggara Timur, baik yang ada di perkotaan maupun di perdesaan. Nah, kita harapkan Bank NTT nanti tetap bisa menjaga daya tahan ekonomi dari masyarakat kita di seluruh Nusa Tenggara Timur, khususnya para debitur yang ada, ya, UMKM, lalu kemudian para kelompok tani, kelompok peternak, dan sebagainya. Dan perbankan sudah punya desain, sudah punya skim bagaimana stimulus perekonomian berlaku bagi semua debitur di seluruh Nusa Tenggara Timur, kecuali para debitur ASN yang melakukan kredit konsumtif. Terkait dengan orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan, sekali lagi Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur mengharapkan supaya kita tetap mengikuti protokol-protokol kesehatan yang berlaku. Lebih banyak berada dalam rumah, menghindari kerumunan, tidak menciptakan kerumunan,
dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus ini, selalu mencuci tangan dengan sabun, dan puji Tuhan, alhamdulillah kebiasaan mencuci tangan itu sudah mulai hidup di tengah masyarakat kita. Ini suatu yang positif. Dan juga selalu memakai masker ketika kita berada di ruang publik. Itu sangat penting artinya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Dan walaupun satu orang yang tertular virus corona, tetapi kita harus tetap waspada dan siaga. Ya, sampai sekarang kami masih menelusuri sejumlah orang yang pernah kontak langsung dengan pasien yang positif tertular virus corona. Dan kita perlu belajar dari Rumah Sakit Karyadi Semarang, ya, yang hari ini diberitakan ada 46 orang tenaga medisnya, baik dokter maupun perawat, yang terkena virus corona karena ketidakjujuran pasien. Ya, tidak jujur mengatakan bahwa saya baru tiba dari daerah zona merah. Ya, para dokter, para medis menyangka itu flu biasa. Ya, ternyata ada virus corona. Nah, kita harapkan juga seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk bisa menyampaikan dengan terus terang, dengan penuh kejujuran kepada petugas-petugas kita, baik petugas medis, dokter, perawat, maupun juga ketua RT, ketua RW, kepala desa, camat, pejabat-pejabat di kabupaten, gugus tugas kabupaten, dan juga gugus tugas provinsi. Tidak ada hal yang memberatkan kita untuk mengatakan dengan jujur bahwa keluarga saya, si Linus, si Agus, baru datang dari Denpasar. Keluarga saya, si Muhammad, baru datang dari Jakarta. Itu sangat membantu seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk meminimalisasi penyebaran virus corona. Dan diharapkan anggota keluarga untuk proaktif melapor kepada ketua RT, kepada puskesmas tempat apabila datang dari zona merah, dari daerah-daerah terpapar virus. Dan kita perlu belajar banyak dari Semarang, bagaimana karena ketidakjujuran para dokter, perawat yang merupakan ujung tombak terdepan terpaksa harus juga terpapar virus corona. Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur juga tetap mendorong para dokter kita, para perawat kita di seluruh Nusa Tenggara Timur untuk tetap bekerja. Percayalah, pemerintah, provinsi, kabupaten, kota Nusa Tenggara Timur tetap di belakang Anda. Apresiasi dari Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur kepada para dokter kita, para perawat kita, petugas medis dimanapun di seluruh Nusa Tenggara Timur, yang walaupun dalam berbagai kekurangan logistik kesehatan, tetapi tetap semangat untuk melayani masyarakat Nusa Tenggara Timur. Inilah kesempatan kita mewujudkan solidaritas kemanusiaan sebagaimana yang selalu dikatakan oleh Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur di berbagai kesempatan. Inilah kesempatan bagi 5,4 juta penduduk Nusa Tenggara Timur untuk mewujudkan solidaritas kemanusiaan, untuk saling berbagi, untuk saling memberi harapan, tidak mengucilkan saudara-saudara kita yang terkategori orang dalam pemantauan atau pasien dalam pengawasan ataupun yang sudah tertular virus corona. Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur mengharapkan supaya kita sebagai saudara bersaudara 5,4 juta penduduk Nusa Tenggara Timur merasa senasib, sepenanggungan, merasa solider dengan saudara-saudara kita yang terkategori dalam orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, bahkan yang tertular virus corona sekalipun. Dan khusus untuk saudara-saudara yang dikarantina secara mandiri di rumah masing-masing, Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur mengharapkan supaya satu,
benar-benar melakukan isolasi mandiri sambil mengikuti protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh para medis setempat. Yang kedua, selalu mengikuti arahan dari para dokter, para perawat atau tenaga medis lainnya selama Anda berada di dalam rumah. Yang ketiga, tidak keluar rumah, tidak berkumpul dengan orang lain, sambil melihat masa inkubasi 14 hari atau lebih dari virus corona ini. Itu salah satu cara kita memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Ya, dengan demikian kita menjaga Nusa Tenggara Timur agar tetap sehat, walaupun kita berada dalam satu suasana psikologis yang kurang menggembirakan, tetapi kita harus tetap gembira. Para psikiater, para ahli psikologi selalu mengatakan hati yang gembira adalah kekuatan. Hati yang bahagia, hati yang gembira dan sabar menghadapi kesulitan adalah satu kekuatan. Dan kekuatan itu akan memperbesar imunitas atau kekebalan tubuh. Dan ketika kita kuat secara fisik dan juga secara psikologis, secara rohani, kita bisa menangkal penyebaran virus corona. Karena itu mari kita saling bekerja sama, bergandengan tangan satu sama lain. Demikian yang kami sampaikan pada malam ini. Terima kasih atas perhatian kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Dokter, apakah sudah ada informasi tentang perkembangan pasien yang positif 01 dan apakah sudah ada sopir rental yang membawa terduga corona ke tim-tim itu? Sudah ada yang mengaku atau mendatangi posko kesehatan? Iya, khusus untuk pasien 01 yang tertular virus, kami mendapat informasi dari rumah sakit. Beliau dalam keadaan stabil ya, dan cenderung membaik. Ya, itu tentu daya tahan yang tinggi akan memperkuat daya tahan juga terhadap penyakit. Saya kira tidak hanya penyakit virus corona, tetapi juga penyakit-penyakit lainnya. Dan juga Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur juga mendorong kita semua untuk tetap memperhatikan penyakit-penyakit lain seperti demam berdarah, malaria, atau penyakit-penyakit tropis lainnya yang sering terjadi ketika peralihan musim. Nah, jadi kemarin waktu video conference dan para bupati, Bapak Gubernur menegaskan sekali lagi supaya kita tetap menjaga tidak hanya virus corona tetapi juga penyakit-penyakit tropis lainnya. Dan yang sangat akrab di masyarakat Nusa Tenggara Timur tentu demam berdarah, malaria, dan lain-lain sebagainya. Tentu juga kita tetap juga menjaga ternak-ternak kita karena kita tahu flu babi masih ada di daratan timur. Kita harapkan penyakit flu babi ini juga satu waktu akan selesai sehingga para peternak kita bisa melanjutkan ekonomi yang berbasis peternakan, sehingga kita juga bisa mempertahankan ekonomi Nusa Tenggara Timur tidak hanya berbasis pada pertanian pariwisata tetapi juga pada peternak. Demikian. Bapak, untuk masa kerja dari rumah apakah akan diperpanjang sampai 31 Mei sesuai kebijakan pemerintah pusat atau bagaimana? Ya, kita akan berkoordinasi, akan mengevaluasi. Tentu kita melihat situasi dan kondisi perkembangan ke depan. Dan memang kami mendapatkan pertanyaan dari daerah-daerah, dari kabupaten-kabupaten di seluruh Nusa Tenggara Timur, khususnya dari para pengelola SMA atau sederajat ya, terkait dengan instruksi gubernur, apakah mereka masuk tanggal 22 April atau diperpanjang. Tentu beberapa hari ke depan kami segera berkoordinasi supaya mendapatkan informasi yang pasti terkait dengan ini. Yang pasti kita akan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang berkembang.
Mas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, Salte, Salam, salam kebajikan. Selamat malam. Pemirsa, pemerintah terus berupaya untuk mengatasi permasalahan sosial ekonomi masyarakat. Kebijakan-kebijakan terkait permasalahan kredit akan diatur agar tidak merugikan kedua belah pihak. Pemerintah menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu mengikuti protokol pencegahan penyebaran COVID-19 dengan melakukan social distancing, mencuci tangan dengan sabun, dan selalu menggunakan masker. Pemerintah juga meminta antar seluruh lapisan masyarakat untuk sangat diharapkan memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Dan pemirsa, demikian breaking news malam ini.